Orang ini pernah kaya sejak lahir, tapi dia nggak bangga. Karena katanya, jadi kaya itu gampang, yang susah itu tahan jadi goblok dan tetap maju. Nama lengkapnya Bambang Mustari Sadino, tapi semua orang kenalnya Bob. Lahir dari keluarga Belanda yang tajir melintir. Nggak heran hidupnya awalnya enak. Waktu orang lain sibuk nyari makan, Bob keliling Eropa, kerja di Lufthansa, pakai jas, naik pesawat tiap hari. Tapi entah kenapa, dia bosen. Dia pulang ke Indonesia, bawa 2 Mercy. Satu buat dia, satu buat nyari duit, literally. Karena dia jadi supir taksi pakai Mercy. Lalu hidupnya jungkir balik. Dia kecelakaan, mobil rusak, duit habis, rumah dijual. Sekaya-kayanya orang, kalau salah langkah, tetap bisa jatuh. Dari supir, Bob berubah jadi kuli bangunan. Bayarannya Rp100 per hari. Tapi dia nggak malu. Dia bilang, yang penting gue kerja. Satu hari, dia dikasih saran dari temen bule melalui telepon. Kenapa nggak jual telur aja, Bob? Akhirnya dia jualan telur ayam negeri door to door. Pakai celana pendek tanpa sendal. Orang ketawa ngeliat dia. Mantan orang kaya kok jualan telur? Tapi Bob jalan terus. Dia bilang, orang goblok itu kelebihannya satu, dia nekat. Bob belajar bisnis bukan dari buku, tapi dari pelanggan. Dia tanya apa yang mereka butuh, dan dia kasih, bukan teori, tapi realita. Dia nggak pernah bangga sama ijazah, karena katanya ijazah itu cuma buat yang takut gagal. Gua sih udah kenyang gagal. Dari telur, Bob bikin peternakan, lalu toko swalayan Camp Chicks, lalu perusahaan daging olahan Camp Food. Semua dari rasa lapar, bukan teori bisnis. Inilah cikal bakal Camp Chicks. Camp Chicks bukan sekedar toko. Di tahun 1970-an, ini adalah swalayan modern yang isinya barang-barang mewah, daging impor, dan bahan makanan organik. Mahal, iya, tapi juga penuh kelas. Dia nyuruh karyawannya pakai dasi, tapi dia sendiri cuma pakai celana pendek dan sandal jepit. Dia bilang, biar gue beda, yang penting mereka disiplin, bukan gue. Bob paling anti sama orang yang ngerasa pinter, karena katanya orang pinter kebanyakan mikir, orang goblok langsung jalan. Waktu dia udah kaya raya, Bob tetap jalan ke kantor pakai sandal dan celana pendek, karena katanya yang penting otaknya, bukan bajunya. Bahkan Presiden Soeharto mendatangi kebunnya kala itu. Namun Bob tetap santai dengan pakaian kemeja putih dan celana pendeknya. Dia pernah diundang seminar. Terus dia bilang, "Lu semua pinter banget, tapi kenapa kerja sama gue yang goblok?" Bob nggak ngasih motivasi. Dia ngasih realita. Lu hina dia, dia jalan terus. Lu ketawa, dia dagang. Dan di saat lu ngeluh, dia udah jadi bos. Bob bukan inspirasi, dia bukti hidup kalau kegagalan itu bukan musuh. Justru itu guru paling jujur yang bisa lo punya. Dia nggak kejar kaya, dia kejar bebas. Dia cuma pengen bangun usaha yang bikin orang makan dan kerja. Duit, itu bonus. Bob Sadino meninggal di usia 81 tahun. Nggak minta dikasihani, nggak pernah bikin buku motivasi.
tapi tiap kalimatnya lebih tajam dari motivator manapun. Setelah Bob meninggal, toko ini tetap hidup. Filosofinya tetap ada, karyawan tetap pakai dasi, dan Bob tetap dikenal sebagai bos goblok yang nggak pernah jual omong kosong. Lo nggak harus kaya buat jadi berani, tapi lo harus berani dulu kalau mau jadi beda. Karena Bob Sadino udah buktiin, yang gila justru yang menang.